Hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 50 part yang kedua. Kala itu Alda sedang pergi ke Pulau Ataura. Sesampainya di sana, Alda mengatakan kepada Cassandra dan para Duyung lainnya bahwa dia hendak membicarakan soal pipi yang kini memiliki kekuatan setelah masuk ke dalam kolam suci. Tak berselang lama, kolam suci mereka mulai berubah warna menjadi hitam. Hal itu tentu saja membuat mereka panik. Cassandra bilang bahwa dia pernah mendengar dari leluhurnya, jika kolam suci mereka berubah warna menjadi hitam, itu tandanya ada duyung yang berasal dari Pulau Ataura sudah menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Cassandra jadi berpikir semua ini pasti ada hubungannya dengan Pipi. Untuk memastikan hal tersebut, Cassandra memutuskan untuk ikut bersama dengan Alda ke dunia manusia. Saat itu ternyata Ratu Duyung Sara sedang menuju ke kolam suci di Pulau Ataura. Alangkah senangnya dia ketika tahu bahwa Cassandra tidak berada di kolam suci tersebut. Ketika di perjalanan, Ratu Duyung Sara malah berpapasan dengan Cassandra dan Alda. Mereka pun saling bertarung, tapi karena kekuatan Ratu Duyung Sara masih lemah, dia memilih untuk melarikan diri. Singkat cerita, kini Alda dan Cassandra sudah sampai di rumah Bu Renata. Sesampainya di sana, Cassandra bilang kepada Maira dan para duyung lainnya bahwa kolam suci di Pulau Ataura sudah berubah warna menjadi hitam. Itu disebabkan karena ada salah satu duyung dari Pulau Ataura yang menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Setelah itu Maira, Hera, dan Alda pergi berendam di kolam rahasia milik Bu Renata. Mereka terlihat sangat senang sekali, tapi karena terlalu lama bermain air, mereka pun merasa lapar. Akhirnya Maira memutuskan untuk mencari rumput laut sendirian. Ketika di perjalanan, tiba-tiba saja ada yang menyerang Maira. Bahkan Maira nggak bisa menghindari serangan tersebut. Ternyata yang sudah menyerang Maira itu adalah Pipi, tapi untungnya Maira berhasil melarikan diri. Namun ternyata Pipi nggak mau menyerah begitu saja, sampai pada akhirnya Pipi berhasil menemukan Maira lagi. Tanpa rasa belas kasihan, Pipi terus saja menyerang Maira. Untungnya Maira berhasil mengalahkan Pipi, meski kini Maira harus pingsan tak sadarkan diri. Di saat Maira pingsan, salah seorang teman Lala datang menghampiri Maira yang sedang pingsan. Bukannya menolong Maira, anak tersebut malah mengambil cincin pusakanya Maira. Anak kecil itu belum menyadari kekuatan dari cincin tersebut, sampai pada akhirnya dia pergi menemui teman-temannya. Mereka malah mengolok-olok anak kecil tersebut. Bahkan mereka meminta anak tersebut untuk membuktikan bahwa cincin tersebut memang sakti. Kini Hera dan Alda berhasil menemukan Maira. Setelah Maira sadar, dia menceritakan semuanya termasuk Pipi yang sudah menyerangnya. Maira yakin jika Pipi lah yang sudah mengambil cincin pusakanya. Di tempat lainnya, tepatnya di tengah lautan yang luas, ada beberapa orang nelayan yang membuang racun ke laut untuk menangkap ikan, tapi sialnya malah Cassandra yang terkena jebakan mereka. Akibat dari racun tersebut, Cassandra merasa pusing. Kala itu para nelayan tersebut melihat keberadaan duyung Cassandra dan langsung mengejarnya. Untungnya Cassandra berhasil melarikan diri meski tubuhnya terasa lemah. Dengan sisa tenaganya, Cassandra pun pergi ke tepi pantai. Saat itu Bagas dan kedua anak buahnya sedang di perjalanan untuk menangkap para duyung itu. Tiba-tiba Bagas melihat ada seekor duyung yang terdampar di tepi pantai. Alangkah senangnya Bagas saat itu, karena akhirnya dia bisa menangkap duyung tersebut tanpa susah payah. Kemudian Bagas menyuruh anak buahnya untuk membawa duyung tersebut. Apa yang akan terjadi kepada para duyung ini? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.